Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Alfia Fadila, Saya Suciati Cahyaningrum. Saya Muhammad Abdul. Di sini kami akan melakukan observasi di SDN 4 Kecamatan. Di depan saya sudah ada narasumber Bapak Ahmad Nailul Afiq SPD, guru kelas 3. Di sini kami akan bertanya tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan putusan baru yang ditegaskan oleh Menteri Nadiem Makarim yang memberikan kebebasan dalam belajar untuk guru maupun siswa dalam menggunakan kreativitasnya untuk memperoleh ataupun mengasah kemampuannya. Siap ya Pak ya? Iya. Apa kurikulum yang digunakan di SDN 4 Kecamatan? Untuk saat ini SDN 4 Kecamatan memakai kurikulum K13 atau Kopimas. Sejak kapan diberlakukan kurikulum tersebut? Di SDN 4 Kecamatan ini kurikulum K13 mulai dilaksanakan atau digunakan mulai tahun 2016. Nah, di SDN 4 Kecamatan ini sekolah menerapkan Merdeka Belajar atau belum Pak? Sudah menerapkan atau belum? Untuk saat ini kurang lebih mulai pandemi ya di sekolahan ini mulai menerapkan Merdeka Belajar. Akan tetapi tidak sepenuhnya karena ya tadi adanya keterbatasan tertentu. Pada saat pandemi itu pelajaran yang diajarkan melalui daring. Para guru dan siswa diberikan kebebasan untuk belajar melalui internet atau apalah dan lain-lainnya. Apakah kurikulum tersebut digunakan untuk semua kelas Pak? Lalu apakah kurikulum yang digunakan untuk kelas 6 dan di SDN 4 Kecamatan? Ya, kurikulum tersebut memang digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa saja kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum tersebut? Untuk kendalanya tadi sarana dan prasarana kurang begitu memadai. Terus adanya kurangnya keterbatasan waktu karena mengingat KD yang sangat banyak dan waktu yang digunakan terlalu sedikit menurut kami, apalagi saat ini kan saat pandemi. Apakah di SDN 4 Kecamatan ini membuat silabus sendiri? Untuk pembuatan silabus dibuat sendiri, tapi dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah silabus itu digunakan sebagai panduan dalam pembuatan RPP Pak? Ya Mbak, kita silabus tersebut digunakan untuk sebagai panduan kita. Ya. Iya Mbak, silabus digunakan sebagai panduan dalam membuat RPP. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah guru dan pendidik di SD Negeri 4 Kecamatan ini Pak? Jumlah keseluruhan dari guru maupun tenaga pendidik ada 11 orang. Yang sebagai guru 9 orang, kepala sekolah 1 orang dan tenaga pendidik 1 orang atau pendidik sekolah. Selanjutnya, apakah RPP dibuat oleh guru sendiri? Ya, RPP dibuat oleh guru sendiri dengan memodifikasi RPP yang sudah ada. Terus, bagaimana proses pembuatan RPP, terutama pembelajaran di kelas rendah ini? RPP dibuat oleh guru dengan meminta masukan dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19? Untuk pembelajaran pada saat COVID-19 ini dilakukan secara daring atau online melalui grup WA atau Google Meeting dan sebagainya. Bagaimanakah proses penilaiannya Pak selama pembelajaran ketika pandemi COVID ini? Untuk penilaiannya
kita memakai guru WA dengan mengirimkan tugas, bisa berupa soal, gambar atau yang lainnya. Juga kita pada saat mengumpulkan tugas-tugasnya itu beberapa kali atau sesekali siswa disuruh untuk mengumpulkan tugas ke sekolahan dengan mentaati protokol kesehatan. Dalam pembelajaran menggunakan tematik atau mapel? Kita memakai tematik untuk kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sekarang bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan tematik itu? Kalau respon siswa beragam, cuma kebanyakan itu mereka pada bingung karena yang namanya tematik itu kan antara pelajaran IPA, IPS, bahasa dan lainnya itu kan tidak terlalu kelihatan atau melebur jadi satu. Mereka pada bingung. Saya bertanya tentang pelaksanaan PTS. PTS kan kemarin masih daring ya Pak? Iya. Bagaimana pelaksanaan PTS di SD Negeri 4 Kecamatan? Untuk pelaksanaan PTS pada saat COVID ini, itu siswa mengambil soal ke sekolahan lalu dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Nanti besoknya lagi mereka mengumpulkan soal yang telah dikerjakan tadi dan mengambil soal berikutnya seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan terkait PAS. Bagaimana pelaksanaan PAS-nya? Kalau PAS kurang lebih seperti prosedur pelaksanaan PTS, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah hasil dari PTS dan PAS yang dilaksanakan di SD Negeri 4 Kecamatan? Kalau untuk nilai PTS itu naik, maksudnya terjadi peningkatan karena dikerjakan di rumah. Mungkin dia atau muridnya bisa mencari info dari sumber-sumber yang ada. Dan untuk nilai PAS-nya ini ya, kurang lebih agak sedikit menurun karena memang pelaksanaan PAS ini sudah pembelajaran tatap muka tapi terbatas, makanya dikerjakan di sekolah dan hasilnya agak menurun. Maka sebelumnya ini saya akan bertanya tentang sarana prasarana pendukung dalam Merdeka Belajar. Iya Pak. Yang pertama, apakah sekolah mempunyai media atau alat peraga atau TIK yang menunjang pembelajaran? Untuk saat ini sekolah mempunyai alat-alat peraga dan media dalam menunjang pelajaran. Akan tetapi media dan alat peraga tersebut memang terbatas. Apa saja? Kalau itu ada laptop, ada lagi tentang media gambar-gambar, media peraga, jam, tengkorak, peta, logo dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan pembelajaran guru kelas hendak menggunakan media atau alat peraga atau TIK? Iya, kita sebagai guru rendah memakai media dan alat peraga, terutama di kelas rendah ini yang saya angkut, karena apa? Untuk memudahkan mereka dalam memahami pelajaran. Biasanya media apa yang boleh? Di kelas 3 ini memakai media pada saat pembelajaran itu berupa gambar-gambar untuk mencontohkan siswa. Dan juga kita seringkali atau sesekali menampilkan sebuah video pembelajaran. Lalu selanjutnya, apakah sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran Merdeka Belajar? Kalau sarana dan prasarana ada cuma terbatas. Contohnya kalau ada proyektor, laptop, tapi proyektor itu untuk saat ini sudah pada rusak dan laptopnya terbatas dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, apakah sekolah mempunyai program khusus terkait pembelajaran berbasis Merdeka Belajar? Program khusus tidak ada. Tidak ada. Cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kurikulum SD. Untuk mengenai kendala itu, terutama alokasi waktu dalam pembelajaran itu kan kurang.
kita berupaya untuk menambahkan alokasi waktu tersebut. Dan juga sarana prasarana yang terbatas tadi, kita berusaha untuk menambah sarana dan prasarana tadi. Mungkin bisa dengan anggaran dana bos atau yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana persiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran? Persiapannya yaitu dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, dan juga guru harus benar-benar memahami materi yang akan diajarkan. Yang terakhir, model pembelajaran apa saja yang sering digunakan dalam kelas Anda? Model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran contextual learning, dan juga ada drama contextual learning dan lain-lain. Bisa dijelaskan lebih spesifik terkait contextual learning? Kalau contextual learning itu kita sebagai guru memberikan pelajaran atau materi dengan mengaitkan keadaan lingkungan sekitar siswa dengan pelajaran tersebut. Jadi pelajaran tersebut itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau kenyataan yang terjadi dengan siswa. Contoh yang di kelas Anda contextual learning. Contohnya saat kita mengukur meja, mungkin pada saat pelajaran matematika mengukur benda, kita bisa mengukurnya dengan benda-benda yang ada di kelas. Contohnya bisa mengukur meja, mengukur kubik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kurang lebih seperti itu hasil wawancara kami dengan Bapak Ahmad Khairul Afif SPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.